Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi, Pak. Iya, kabar baik Pak Bupati ya? Baik, sehat. Iya. Pak Bupati, ini terkait dengan penetapan Kabupaten Ngada ini menjadi salah satu dari 25 kabupaten begitu ya di Indonesia yang masuk dalam pusat pengembangan kawasan terpadu. Nah, bisa dijelaskan dulu nih Pak Bupati, apa sih maksud dari pengembangan kawasan terpadu ini Pak Bupati? Baik, terima kasih RRI. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih. Kesempatan ini kami bisa memberikan informasi pada masyarakat, khususnya Kabupaten Ngada, berkaitan dengan pengembangan kawasan terpadu. Berbicara tentang pengembangan kawasan terpadu ini berangkat dari konsep Kabupaten Ngada ini kan sangat potensi Pak ya, dengan pertanian, ternakan, pariwisata, tanaman-tanaman keras ya. Nah, ini berdasarkan pemetaan yang kami lakukan dengan UGM, pemetaan zona agroekologi. Nah, ini sebetulnya banyak kawasan yang bisa dikembangkan ya, bisa dimanfaatkan dengan melibatkan kementerian lembaga, kemudian provinsi dan kabupaten. Nah, sehingga kami mencoba untuk melakukan desain, merencanakan, membuat master plan untuk membagi Ngada ini dalam beberapa kawasan. Nah, sehingga dari konsep itu kami mencoba untuk meneruskan ini kepada kementerian terkait, dan terima kasih, puji Tuhan, ini direspon juga oleh kementerian di bawah Menko Marves, sehingga Pak Menko menurunkan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, itu ada kurang lebih 2 kali mengunjungi Ngada. Kemudian kami mencoba untuk mendesain itu, dan dalam pelaksananya akhirnya berjalan dengan baik, sehingga muncullah Kabupaten Ngada untuk masuk dalam 25 kabupaten. Itu sebetulnya konsep awal Pak ya. Jadi berangkat dari visi Kabupaten Ngada, di mana ingin mewujudkan masyarakat Ngada yang unggul, mandiri dan berbudaya, berbasis pertanian dan pariwisata ya. Dengan tagline kami itu adalah Tante Nela Paris ya. Baik. Tani, ternak, nelayan dan pariwisata untuk memenuhi tuka itu konsumsi, tuku itu tabungan, dan PK itu yakni untuk berinvestasi. Itu sebetulnya konsep awal. Demikian Pak. Baik. Jadi proses penetapan ini ada tahapan-tahapan yang dilalui atau sebetulnya seperti apa Pak Bupati sehingga terpilih jadi satu dari 25 kabupaten di Indonesia Pak Bupati? Ya, memang ada beberapa tahapan yang dilalui. Ketika kami mendapat informasi tentang ini, nah, kami mencoba melakukan kegiatan jemput bola ya, yaitu dengan melakukan coba menghubungi kementerian, dan direspon dengan baik dari Deputi Bidang Koordinasi, dan mereka datang Pak ya, datang itu 2 kali datang dan melakukan penilaian di sini. Nah, selanjutnya memang kami mencoba untuk menyampaikan ada 8 kawasan yang masuk dalam pengembangan ini ya. Jadi konsep dasarnya itu adalah bagaimana Ngada ini dibagi dalam 8 kawasan dengan potensi-potensinya ya. Potensi apakah itu tanaman pertanian, tanaman keras ya, kayu, kemudian peternakan, juga potensi pariwisata. Nah, ini kami sudah bagi 8 kawasan. Setelah tim turun, nah kemudian dilakukan dengan tindakan-tindakan lain ya, perencanaan, dan sampai dengan saat ini kami sudah masuk pada rencana aksi ya, untuk penjabarannya lebih lanjut. Demikian. Nah, ya yang menjadi poin yang menarik tim dari pusat yang turun ini karena potensi-potensi yang ada begitu ya, yang ada di Kabupaten Ngada Pak Bupati ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi begitu Pak Bupati ya. Ya. Nah, kemudian Pak Bupati untuk penjabaran dari setelah ditetapkan Ngada jadi satu dari 25 kabupaten di Indonesia ini, aksi yang akan dilakukan kedepannya oleh Kabupaten Ngada ini seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi aksi yang dilakukan itu 8 kawasan ini itu sudah dibagi ya. Jadi ada kawasan agro silvo pastura,
kemudian agroforestry, agroindustri. Nah, ini sudah dibagi semua dan saat ini kami sedang merinci merinci kegiatan-kegiatan dari masing-masing kawasan itu dalam bentuk misalnya kawasan pertama itu kita kembangkan apa? Oh, di sana kita bisa kembangkan kayu-kayuan, kemudian pertanian, juga peternakan. Kemudian satuannya apa? Oh, luasnya sekian hektar. Kemudian membutuhkan jenis apa, kemudian berapa biayanya. Ini sebetulnya yang kami rencanakan. Kenapa? Kami juga berpikir bahwa saat ini kami tidak bisa bekerja sendiri ya. Dengan keterbatasan yang ada, maka membutuhkan kolaborasi. Nah, oleh karena itu, keterlibatan kementerian lembaga ini menjadi satu titik utama titik utama dalam pengembangan potensi yang ada di kabupaten. Nah, ini sebetulnya substansi yang kami jemput ya, dengan melibatkan kementerian, sehingga dalam perencanaan ke depan itu lokusnya sudah jelas ya, tempatnya jelas. Kita berbuat apa, jenis tanaman apa, biayanya berapa, kemudian dikerjakannya bagaimana, seperti itu. Itu sudah dibuat dalam rencana aksi semuanya. Ini targetnya kapan akan mulai dilakukan, kemudian berapa lama jangka waktunya nanti? Iya, kalau soal jangka waktu ini pasti cukup panjang ya. Dan dokumen-dokumen semua sudah kami lakukan, sudah kami serahkan. Sekarang tinggal aja pelaksanaannya ya. Sekarang mungkin kemungkinan tahun ini juga sudah mulai dilakukan, karena kemarin ketika ada kegiatan-kegiatan untuk pemantapan perencanaan DAK di 2024, itu kelihatan dari kementerian, salah satu kementerian itu sudah mengarah ke konsep yang kami lakukan. Nah, ini artinya sudah ada titik terang ya. Pada tahun-tahun berikut ini ya mungkin sudah mulai bisa dilaksanakan. Saya pikir ini konsep yang bagus. Terima kasih kepada pemerintah pusat ya. Di mana konsep seperti ini bisa menjawab persoalan-persoalan. Yang pertama potensi ada, tetapi yang kedua keterbatasan fiskal daerah ya. Ini bisa menjawab semua itu. Kemudian yang berikut, yang lebih substansif lagi adalah berkaitan dengan kawasan-kawasan ya. Kawasan-kawasan yang saat ini hutan lindung dan sebagainya, yang saat ini itu sebetulnya kalau dimanfaatkan secara maksimal, ini bisa memberikan nilai tambah ekonomi yang luar biasa. Nah, ini sebetulnya salah satu konsep dengan perhutanan sosial, ini bekerja sama untuk memanfaatkan kawasan-kawasan yang selama ini ya bagi masyarakat itu menjadi satu kendala ya, kesulitan besar bagi daerah untuk bisa memanfaatkan kawasan yang ada, demikian. Baik. Kendala-kendala yang ditemui di Kabupaten Ngada, Pak Bupati, seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi sebetulnya yang pertama yang jelas betul ya, masalah kita keterbatasan dana itu pasti ya. Itu pasti ya, karena kebijakan nasional juga itu pasti mempengaruhi fiskal daerah ya. Namun demikian, kita tidak bisa berdiam diri dengan potensi yang ada. Oleh karena itu, inovasi kita lakukan. Dan permasalahan yang paling pertama itu adalah bagaimana kita mencoba merubah ya mindset masyarakat ya, berkaitan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, kemudian persoalan yang paling mendasar itu adalah partisipasi masyarakat ya, untuk bisa bersama pemerintah membangun. Nah, itu perlu ya, masih perlu dorongan-dorongan, perlu motivasi, perlu penguatan kapasitas. Itu mungkin menjadi masalah, sehingga percepatan itu memang membutuhkan proses waktu ya, proses yang cukup lama. Nah, demikian, itu hambatan yang paling mendasar, itu berkaitan dengan kebiasaan karakter masyarakat ya. Itu yang mungkin menjadi persoalan yang, kalau soal potensi dan lain-lain, saya pikir itu luar biasa. Persoalan sumber dana ya, saya pikir itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi dengan kementerian lembaga untuk bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Baik. Selain kolaborasi dengan kementerian lembaga, tentunya dukungan dari masyarakat ini Pak Bupati ya sangat penting sekali. Terakhir Pak Bupati, himbauannya nih untuk masyarakat agar program ini sukses begitu dilaksanakan di Kabupaten Ngada, Pak Bupati, silakan. Baik, terima kasih. Kesempatan yang baik ini, momen ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada
untuk bisa memberikan ruang dan kesempatan juga bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, bersama dengan dinas terkait, ya, berkaitan dengan program ini ya. Jika ini sudah pada tahap implementasi ya, tahap pelaksanaan secara konkret di lapangan, maka saya juga mengajak untuk masyarakat untuk memberikan yang terbaik ya, memberi ruang yang terbaik, berpartisipasi, membantu, sehingga pada akhirnya kita akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan melalui potensi ya, yang ada di Kabupaten Ngada yang begitu luar biasa. Saya pikir ini ajakan saya untuk bersama-sama pemerintah desa, ya, dinas terkait, juga kementerian lembaga yang pada saatnya akan turun ke Kabupaten Ngada untuk menjabarkan program ini. Demikian. Baik, Pak Bupati, terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Mendengar demikian wawancara kami bersama dengan Bupati Ngada Andreas Paru ya, yang sudah menyampaikan tadi terkait dengan topik kita di pagi ini ya.